Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya untuk latihan soal mengenai analisis dimensi. Ini soal yang pertama, tentukan dimensi untuk besaran tekanan, usaha, dan daya. Kemarin itu kan kita sudah bahas tentang daya, jadi mungkin sekarang kita bahas sisanya aja ya, dimulai dari tekanan. Sebenarnya teman-teman kalau untuk mau melakukan dimensi ini, teman-teman yang pertama harus hafal rumusnya. Setelah hafal rumusnya, teman-teman bisa bedain apakah itu besaran panjang, besaran massa, atau besaran waktu. Oke, kita coba aja ya. Ini untuk yang pertama, tekanan berarti P ya, P sama dengan F per A, dimana F-nya adalah M kali G per A. F di sini adalah gaya, ya. A di sini adalah luas. Ya, kalau luas itu kan berarti panjang kali lebar. Oke. Nah, G di sini adalah percepatan. Ya, jadi setara dengan dimensi percepatan. Nah, oke, kalau misalnya kayak gini biasanya mungkin lebih mudah kalau teman-teman nulis satuannya, ya, karena di sini besar, ini besaran, ya, ini itu besarannya. Nah, kita buat misalnya kita rubah jadi satuannya. Bu, kenapa kita nggak dari besaran aja bisa langsung ke dimensi? Sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman paham. Cuma buat pemula lebih enak kalau kita buat dia jadi satuan, ya. Nah, teman-teman jangan lupa M di sini itu, ya. M di sini itu adalah M massa. Ya, teman-teman jangan sampai ketukar antara besaran dengan satuan. Karena kalau satuan M itu berarti meter. Kalau besaran M berarti itu massa, ya. Kemudian kita rubah satuannya. Jadi massa itu kan satuannya kilogram, ya. Percepatan itu satuannya meter per second kuadrat dibagi luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Berarti meter persegi, ya. Karena kan besaran panjang itu M, besaran lebar itu satuan panjang itu M dan satuan lebar itu M, maka M persegi. Nah, ini mungkin bisa kita rubah jadi dimensinya apa. Oke, kilogram itu kan berarti besaran massa. Kilogram besaran massa berarti dimensinya M. M massa. Nah, kalau ini satuan. Ya, jadi teman-teman jangan sampai tertukar. Ini satuannya, berarti kalau satuannya M berarti itu adalah besaran panjang. L, length, ya, bahasa Inggrisnya length, makanya satuan panjang itu L. Kemudian second per second itu waktu, ya, berarti T pangkat 2. Nah, ini dibagi, M ini kan satuannya meter, ini satuan, berarti satuan panjang berarti dimensinya L, ya, berarti L pangkat 2. Oke, L pangkat 2. Nah, kemudian kita naikkan nih ke atas L pangkat 2 nya, berarti M L per T pangkat 2 dikali 1 per L pangkat 2. Oke, kalau kita lanjutkan berarti M ini, ya, ini yang atasnya dulu, M L berarti per T pangkat 2 dikali L pangkat 2. Nah, kalau kita lanjutin lagi berarti M
L T pangkat 2 kali L pangkat T min 2 L pangkat min 2. Nah ini sesama L harus digabung ya, maka jadinya M L pangkat 1 dikurang 2 berarti L pangkat min 1 T nya pangkat min 2. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah teman-teman, jadi hasil akhirnya itu harus hanya memuat besaran dimensi yang satu aja ya. Jadi maksudnya M nya cuma 1, L nya cuma 1, T nya cuma 1. Kalau misalnya sampai ke sini aja ini nggak bisa karena L nya masih ada 2 ya gitu. Itu cara membuat menentukan dimensi untuk besar tekanan dan usaha tekanan ya. Nanti teman-teman coba yang usaha dibuat sendiri ya, untuk latihan di rumah, nggak apa-apa, nggak usah dikumpulin, buat coba aja. Kalau misalnya butuh nanya silakan ditanyakan ke forum diskusi. Kemudian buktikan apakah usaha ini sekalian ya menjawab pertanyaan nomor 2. Usaha merupakan salah satu dari energi. Oke. Kan dia mau tanya usaha maaf nah ya, dia mau tanya apakah usaha itu nilainya sama dengan energi. Nah kita mau pakainya energi apa nih? Mungkin yang teman-teman ingat mungkin energi potensial kali ya. Nah, energi potensial itu untuk usaha rumusnya F kali S, dan energi potensial M G A. Nah ini persis seperti yang tadi ya. Kita kalau mau lebih mudah, nah kita bisa buatkan satuannya dulu, tapi kalau teman-teman mau dijabarin juga nggak apa-apa. Jadi F ini kita balik lagi, F itu rumusnya M kali A, kemudian S nya diturunkan M G A. Sebenarnya kalau kayak gini teman-teman bisa udah langsung tahu ya ini ruas kiri dan ruas kanannya udah sama apa belum, karena memang satuannya udah sama, satuan dan besarannya sudah sama. Kita coba ya, ini kan besaran nih, ini baris besaran, nah ini baris satuan. Kalau kita buatkan satuannya berarti besaran massa, satuannya kilogram, percepatan meter per second kuadrat. S ini adalah jarak ya, S nya jarak berarti M nya meter ya teman-teman. Ingat, teman-teman harus lihat satuan dan besaran, harus diperhatikan ya. Nah ini besaran M berarti massa, satuannya kilogram, gravitasi satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian itu berarti satuannya meter. Nah dari sini aja sebenarnya teman-teman udah bisa lihat nih, dia satuannya semuanya sama ya. Kalau satuan sama berarti kurang lebih dimensinya sama, tapi kita tetap lanjutkan aja ya. Untuk kilogram itu kan besaran massa, berarti dimensinya M. Untuk meter besaran panjang berarti L per second waktu dikali panjang lagi ya, berarti L, berarti sama dengan kilogram M massa ya. Ini meter panjang, second waktu, meter panjang. Nah ini kan L nya masih pada 2 nih teman-teman, ini harus dijadikan satu dulu ya, nggak boleh didiemin kayak gini. Jadi bisa ditulis M, karena ini L pangkat 1, ini L pangkat 1, maka L pangkat 2
1 tambah 1 2 ya. Kemudian T pangkat 2 yang di bawah dinaikin ke atas jadi T pangkat min 2 sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Berarti ruas kiri dan ruas kanan dimensinya sama. Itu artinya usaha merupakan salah satu dari energi. Kalau misalnya rumusnya nggak sama, berarti usaha itu bukan salah satu dari energi. Oke, kita lanjutkan ke konversi satuan. Jadi teman-teman, konversi itu adalah rasio perbandingan antar dua besaran sehingga satu sama lain itu nilainya sama. Jadi kayak gini. Ini adalah besaran massa ya. Besaran massa kilogram dengan gram. 1 kilo itu setara dengan 1000 gram. Itu yang dimaksud dengan perbandingan ya. 1 menit itu setara dengan 60 detik. Nah, kita perlu tahu hal-hal seperti ini untuk dapat mengkonversi satuan dari masing-masing besaran. Nah, di sini ada tabel konversi satuan ya. Nah, seperti ini. Ini kan CC kemarin sudah Ibu bahas ya. CC itu sentimeter kubik ya, berarti dia lambangnya sentimeter kubik. Nah, seperti itu ya. Jadi 1 cm kubik nilainya sama dengan 1 cc. Kemudian ini yang bagian bawah konversi-konversi lain. Kemudian yang perlu kalian teman-teman ingat juga, 1 cc itu udah sama dengan 1 mili. Ya, jangan bingung-bingungnya 1 cc itu berapa sih? 1 cc 1 liter apa 1 apa gitu bingungnya. Nah, 1 cc itu nilainya sama dengan 1 mili. Jadi konversi itu adalah perubahan perbandingan ya. Jadi antara satu besaran dengan besaran yang lain. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu kan misalnya ini gram massa, ini massa, ini waktu, ini waktu. Jadi perbandingan antar besaran yang sama tapi memiliki nilai yang berbeda. Ya, jadi sama-sama besaran massa tapi karena satuannya beda, maka hasilnya juga beda. Nah, gimana kalau besaran volume kita rubah ke besaran massa? Jadi misalnya gini, bisa nggak sih kita bilang 1 mili itu sama dengan 1 gram? Ya, nah teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ya, di sini ada gambar air, minyak, dan madu. Kalau kita masukkan ke dalam gelas ukur untuk kapasitas 100 mili, ya, jadi kita ukur di gelas ukur 100 mili, maka dia memiliki massa yang berbeda. Ya, tergantung dari kerapatan jenis dari zat tersebut. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pas mau konversi ke volume dari massa, itu tidak bisa tiba-tiba bilang 1 mili itu setara dengan 1 gram. Tidak bisa, karena tergantung dari jenis zat cairnya. Nah, ini seperti air, karena 100 mili itu per 100 gram, maka kita bisa bilang 100 mili itu sama dengan 100 gram. Jadi kita bisa bilang 1 mili itu adalah 1 gram. Hanya untuk air. Berlaku enggak untuk minyak? Enggak. Karena dalam 100 mili minyak itu hanya 91 gram. Berarti kalau 1 mili minyak berarti berapa gram? Ya, berarti tidak 1 gram. 0,9 berarti kurang lebih ya, 0,9 gram. Nah, begitu juga dengan madu. Ya, mereka memiliki kapasitas yang sama di 100 mili namun memiliki massa yang berbeda, sehingga konversi dari volume ke besaran massa itu tidak bisa serta-merta memiliki acuan tertentu
atau acuan yang sama baik untuk air, minyak ataupun madu. Ya, jadi mereka masing-masing memiliki ketentuan masing-masing. Jadi misalnya kalau air 1:1, jadi 1 mili 1 gram. Kalau oil 1:0,9 misalnya gitu. Ya, jadi tidak bisa semua zat cair disamakan. 1 mili itu setara dengan 1 gram. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi milimeter itu adalah unit dari suatu volume atau hanya jumlah dari space yang ditempati oleh zat cair tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk air 1 mili, ketika kita mengukur dengan gelas ukur 1 mili ya, amount of space, jadi nilai dari space yang ditempati oleh zat cair tersebut itu sama ya, 1 mili 1 mili 1 mili. Jadi dia punya space yang sama di dalam gelas ukur ya. Tapi kalau kita berbicara volume itu bisa beda. Kenapa? Karena kerapatan jenisnya beda ya, jadi dia punya volume yang berbeda. Jadi misalnya benda A ini rapat, berarti kalau kita menghitung volumenya, tentu saja volume yang A ini akan lebih besar daripada volume B. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena volume B ini dia agak renggang. Ya, kalau yang A ini dia padat. Sehingga untuk 1 mili itu adalah menyatakan jumlah dari space yang space yang ditempati oleh zat cair tersebut ya, tapi bukan volumenya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau volume itu kan biasanya dalam bentuk perkalian volume. Misalnya volume balok berarti sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah volume. Ya, jadi berdasarkan bentuk bendanya. Nah, kalau mili-mili seperti ini namanya bukan volume. Ya, itu adalah the same amount of space. Jadi seberapa banyak space yang digunakan dari zat cair tersebut. Tapi memang biasanya tetap orang menyebutnya itu sebagai volume. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu adalah suatu cara penulisan bilangan secara ilmiah. Nah, fungsinya itu untuk mempermudah penulisan. Ya. Nah, misalnya gini, ukuran partikel emulsi 0,0001. Nah, biasanya kalau nulisnya nolnya masih sedikit ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau nolnya sudah banyak seperti radius atom hidrogen, nah itu kita agak kesulitan untuk untuk menuliskan secara lengkap. Jadi kita perlu notasi ilmiah. Nah, di dalam notasi ilmiah itu terdiri dari hasil kali bilangan A. Ya, jadi dia ada bilangan A dikalikan dengan bilangan berpangkat 10. Itu disebut dengan orde. Jadi A dikali ordenya. Ya. Nah, misalnya ukuran partikel emulsi 0, nah ini kalau kita mau jadikan bilangan A-nya berapa? Bilangan A-nya 1. Ya, bilangan A-nya 1 dikalikan 10 pangkat berapa nih? Nah, tergantung dari banyaknya nol yang digunakan. Jadi misalnya dari sini
1, 2, 3, 4, 5. Maka dikali 10 pangkat min 5. Buko nggak kali 10 pangkat 5, 10 pangkat, kalau 10 pangkat 5 itu begini, 3, 4, 5. Nah ini setara 10 pangkat 5. Kalau 0, berarti 10 pangkat min 5, yaitu yang membedakan. Kemudian radius atom hidrogen, nah ini kan nolnya panjang ya, tergantung nih, teman-teman bisa nulis 53, bisa tulis 53 atau 5,3, tergantung dari teman-teman menginginkannya seperti apa. Kayak kita coba kalau 53, kalau 53 berarti nolnya kan dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dikali 10 pangkat min 12. Ya. Beda lagi kalau 5,3. Kalau 5,3 kan berarti titiknya nggak di sini ya, titiknya di sini. Jadi kita ulang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena kita maunya di 5,3 ya, maka dikali 10 pangkat min 11. Sorry ini kebanyakan. Kali 10 pangkat 11. Gitu ya teman-teman. Jadi A ini teman-teman bisa nentuin sendiri. Mau A-nya 53 atau 5,3 atau 0,53 itu sah-sah aja. Ya, tergantung dari kebutuhan. Yang penting cara bikin notasi ilmiahnya seperti itu. Ini kenapa yang dicontohin hanya yang minus, karena kalau yang bentuknya puluh ribuan, jutaan, itu dia pangkatnya positif. Jadi kalian hanya perlu menghitung nolnya. Ya, jadi kalau misalnya 1000 berarti 10 pangkat 3. Kalau 100.000 berarti 10 pangkat 5. Kalian hanya perlu menghitung banyaknya 0. Tapi kalau koma, yang kalian hitung itu angka di belakang koma. Jadi misalnya gini, 1. Ada berapa angkanya di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Ingat kalau dia koma-koma dia pakai min. Kalau dia nggak ada koma berarti dia plus. Itu tata cara membuat notasi ilmiah. Nah, ini adalah contoh soal konversi. Nah, ini contoh soal yang pertama adalah tentang volume. Ya, 0,25 liter itu setara dengan berapa cc gitu ya. Nah, misalnya 1 liter itu setara dengan 1000 cc. Ya, 1 liter setara dengan 1000 cc. Berarti Ibu tulis dulu ya. 1 liter itu sama dengan 1000 cc. Berarti kalau kita mau 2,5 liter berarti berapa cc gitu kan? Berapa cc? Nah, itu caranya dengan mengalihkan. Bukan 2,5 ya, 0,25. Itu berapa cc? Berarti kalau kita pakai perbandingan ya, berarti 0, nah ini bisa kali silang ya, jadi 1 liter dikali X sama dengan 0,25 dikali 1000. Nah, makanya dia jadinya kayak gini. Jadi X nya sama dengan 250 cc. Gitu cara pakai perbandingan ya. Oke,
Oke, kemudian contoh yang kedua untuk konsentrasi. Diketahui 10 mg per mili itu yang ditanya berapa miligram per liter. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan dia bagian atasnya kan udah sama tuh, sama-sama miligram. Berarti yang perlu kita ganti itu hanya bagian bawahnya saja. Oke, berarti 10 angkanya masih tetap sama. 10 miligram kan tetap ya. Miligram ke miligram itu nilainya gimana, di sini aja ya. Nilainya 1. Berarti kan di sini 10 kali 1 miligram per mili ke liter. Nah, sekarang dari mili ke liter itu berapa? Ya, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa pakai tangga. Ya, bisa pakai tangga. Bu, kalau tangganya lupa, waduh, kalau tangganya juga lupa, Ibu juga bingung ya. Di sini berarti liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Berarti dia dari mili ke liter naik berapa? 1, 2, 3. Kalau naik 3, kalau naik kan berarti dibagi. Kalau turun kan dikali. Berarti dibagi 1000. Makanya di sini dibagi 1000. Ya. Nah, 1000 ini kan berarti 10 dibagi 10 10.000 berarti 1 per 1000. Kan dibagi 1000 ya, berarti 1 per 1000. Bu, ini kan udah dibagi. Enggak, karena ini kan pembagiannya yang di atas. Jadi bahasanya gini, 10 dibagi 1/1000. Ya, atau intinya kalau naik ke atas 10 pangkat min 3. Kalau ke bawah berarti 10 pangkat 3. Nah, ini kan kita ke atas. Berarti dibagi 10 pangkat min 3. Berarti ini bisa dituliskan juga di sini aja ya. Berarti 10 tadi dibagi 10 pangkat min 3. Nah, kemudian 10 pangkat min 3 nya kita naik ke atas jadi 10 pangkat 3. Pangkat negatif kalau naik ke atas jadi positif. Maka sisanya adalah 10, 1, 2, 3, 4. Ya, atau kalau kita buatkan notasi ilmiahnya 10 pangkat 4 miligram per liter. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung lihat yang ini, ya boleh menggunakan yang ini. Kalau naik dibagi 10 pangkat min 3, kalau turun dikali 10 pangkat 3. Kalau turun itu kan berarti lebih besar ya, makanya dikali 10 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat ukur panjang. Nah, mungkin beberapa teman-teman familiar dengan alat-alat yang sudah ada di layar ya. Jadi yang pertama itu penggaris. Penggaris itu dari ketiga benda ini, penggaris itu memiliki skala yang paling maksudnya yang ketelitiannya paling kecil. Ya, ketelitiannya itu hanya 0,05 cm. Padahal kalau jangka sorong 0,01 cm, bahkan kalau mikrometer stroke 0,01. Sama nggak Bu sama yang ini? Enggak dong. Yang 1 mili, yang 1 cm. Berarti lebih teliti yang mana? Lebih teliti mikrometer stroke. Ya. Oke. Nah, di sini Ibu bahas sedikit mengenai tata cara menghitung dengan jangka sorong, karena kemungkinan nanti kalian akan menggunakan jangka sorong untuk melakukan perhitungan besaran, terutama yang di lab. Jadi di sini Ibu bahas sedikit. Ya, jadi teman-teman, jangka sorong itu punya 2 skala ya. Yang pertama skala Nonius, itu yang ini. Ya, ini skala Noniusnya. Nah, kalau yang ini, ya ini skala utama. Utama itu yang tidak bisa digeser.
Yang bisa digeser itu namanya skala nonius. Jadi yang ini 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah skala utama. Nah, sedangkan yang dari 0 sampai 10 ini adalah skala nonius. Nah, misalnya ini kita sedang mengukur panjang dari suatu benda. Misalnya ya, ini bendanya. Kita sedang mengukur berapa panjangnya. Nah, teman-teman dimulai dari melihat skala utamanya dulu. Ya, jadi ini skala utamanya. Nah, skala utamanya yang diperhatikan apanya? Nolnya. Ya, nol garis yang ini diperhatikan paling dekat dengan angka berapa? Ini kan angka 1, kemudian 1,1, 1,2. Kalau diperhatikan itu angka nolnya berada sebelum 1,2. Jadi angka nolnya itu berada di antara jadi angka nolnya itu berada di antara 1,1 dan 1,2. Ya, berada di antara 1,1 dengan 1,2. Nah, berarti kita ambil skala yang sebelah kirinya. Berarti 1,1. Kemudian kita lihat garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama yang berhimpit. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat jangka sorong, misalnya ini mata, jangka sorongnya harus tepat di depan mata. Jadi pandangan itu lurus ke arah jangka sorong. Tidak boleh jangka sorongnya ditaruh di atas atau ditaruh di bawah, itu nggak boleh. Ya, jadi penglihatannya harus lurus dengan alat ukurnya. Nah, kemudian ini yang paling mepet itu yang 6,5 ya. Ini yang ditunjukkan sama tangan. Ibu nggak mau coret supaya kelihatan kalau dia beneran yang paling lurus. 6,5, maka di sini kita 6,5 kali ketelitiannya. Ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1 mm. Bu, tadi kan 0,01 cm. Iya, itu kalau kita mau menghitung dalam senti, kita pakainya 0,01 cm. Tapi kalau kita mau hitung dalam mili, berarti pakainya 0,1 mili. Itu untuk skala utama. Nah, sekarang kita lihat skala noniusnya. Skala nonius itu ini hasilnya ya, 1,1 kita konversi jadi milimeter ya, jadi dari senti ke mili. Kemudian ini memang karena sudah mili jadi tetap mili, maka sehingga hasil pengukurannya adalah 11 ditambah 0,65, hasilnya 11,65. Itu kalau mau dibuatkan dalam milimeter. Kalau mau dihitung dalam senti, maka yang harus diperhatikan adalah ketelitiannya. 6,5-nya sama, 1,1-nya sama. Kalau tadi di atas 1,1-nya harus dirubah ke mili. Kalau di sini karena sudah senti, maka tidak perlu diganti. 1,1 cm, 1,1 cm. Nah, yang dirubah ini 6,5 dikali 0,01. Dapatnya ini di jumlah hasilnya ini. Ya. Walaupun angkanya beda, tapi 11,65 mili itu setara dengan 1,165 cm. Angkanya agak beda karena satuannya beda. Kemudian ada alat ukur massa. Ya, alat ukur massa yaitu neraca Ohaus dan timbangan analitik. Kalau timbangan analitik mungkin bisa langsung diletakkan aja sampel yang mau ditimbang, nanti angkanya keluar,
mungkin yang harus dipelajari adalah neraca Ohaus-nya. Nah, neraca Ohaus ini ada 3 lengannya. Ya, jadi yang harus diperhatikan lengannya ada 3. Nah, itu lengan yang pertama dia bentuknya satuan. Nih yang ini ya, bentuknya satuan. Kalau yang ini bentuknya ratusan, kalau yang ini bentuknya puluhan. Ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ini aja, tinggal dibaca aja. Jadi misalnya untuk lengan yang pertama, ya lengan pertama tuh berarti yang ini, kita lihat angkanya ada di mana. Oh, angkanya 40. Ya. Lengan ketiga ya. Ya nggak apa-apa kalian mau anggap lengan pertama yang mana, lengan kedua yang mana, lengan ketiga yang mana. Nggak ada masalah, yang penting nanti di jumlahnya harus sesuai. Ya. Karena ini yang pertama 40, kemudian ini yang kedua 500, berarti peletakan angkanya harus tepat ya teman-teman ya. Karena kalau peletakan angka satuan, puluhan, dan ratusannya beda, itu nanti hasilnya akan beda. Nah, kemudian ini untuk yang ketiga, ini kan 2,5-nya di sini ya. 2,5-nya di sini, mundur 1 berarti 2,4. Berarti ini dijumlah 2, 4, 5,4. Gitu ya teman-teman ya. Kalau timbangan ini mah bacanya nggak serumit baca jangka sorong. Oke, selanjutnya alat ukur waktu. Alat ukur waktu ya sudah familiar ya teman-teman, stopwatch dan jam tangan. Nah, ini biasanya alat ukur dalam bidang farmasi yang biasa digunakan, yaitu jangka sorong, pH meter, termometer, stopwatch, viskometer Brookfield ini untuk mengukur tegangan, viskositas ya, kekentalan zat cair, kemudian timbangan analitik, spektro untuk menghitung serapan cahaya, kemudian pikno untuk mengukur bobot jenis. Nah, teman-teman, ini ada beberapa istilah-istilah dalam pengukuran yang teman-teman harus tahu ya. Yang pertama adalah kalibrasi. Kalibrasi itu kegiatan untuk menentukan kebenaran penunjukan suatu alat. Jadi gini, misalnya timbangan analitik ketika dinyalakan itu dia langsung menunjukkan angka 0,001 misalnya. Ya, berarti itu harus kita kalibrasi dulu sehingga nanti angkanya jadi 0,00. Atau misalnya kalian mau menimbang suatu zat sampel obat dengan menggunakan kertas perkamen. Nah, kertas perkamen itu diletakkan dulu di atas timbangan analitik, baru setelah itu dikalibrasi timbangan analitiknya. Kan kalau misalnya awal sebelum perkamennya diletakkan itu misalnya angkanya 0,000, setelah kertas perkamennya diletakkan misalnya jadi 0,001. Nah, itu kan berarti tidak dimulai dari angka 0, maka harus dikalibrasi sehingga walaupun kertas perkamennya sudah ada di atas timbangan analitik, tapi angkanya tetap dimulai dari 0. Kemudian akurasi. Akurasi itu kemampuan alat ukur untuk memberikan kedekatan angka yang sebenarnya. Ya, jadi akurat. Misalnya kalau misalnya kalau berdasarkan teori misalnya ya, kalau berdasarkan teori massa jenis air itu 1 misalnya. Terus kita hitung menggunakan piknometer. Berarti ketika kita hitung massa jenis air menggunakan piknometer, ternyata dapatnya 0,8. Berarti alatnya kurang akurat. Ya, karena hasil yang sebenarnya harusnya 1. Nah, kalau misalnya massa jenis berdasarkan teori itu, massa jenis air itu 1, kemudian kita ukur dapat 1 atau 0,9999, berarti alat ukurnya akurat.
ya teman-teman ya. Dibedakan dengan presisi. Akurat tidak selalu presisi, presisi tidak selalu akurat. Bu, kalau presisi itu bedanya apa sama akurat? Kalau akurat itu tadi ya, massa jenis 1 berdasarkan teori. Terus yang kita dapat itu 0,8 berarti nggak akurat. 0,9999 berarti akurat. Atau bahkan kita bisa dapat angka 1. Tapi kalau presisi itu dia berdasarkan pengulangan. Jadi biasanya teman-teman kita kalau praktek itu ada 3 pengulangan, ya, ada 3 pengulangan. Bahasanya adalah triplo. Triplo itu berarti pengulangan 3 kali. Misalnya untuk massa jenis air yang sama, untuk praktek yang pertama itu dapat massa jenisnya misalnya 0,99. Terus di sini 0,98. Yang ketiga dapatnya 0,8. Nah, berarti yang ini, dua data ini bisa disebut presisi. Kalau dengan yang ini tidak presisi. Jadi angkanya tuh bedanya cukup jauh, itu disebut tidak presisi. Tapi kalau dari kumpulan-kumpulan data yang sudah kita ukur itu hasilnya mendekati, saling mendekati, berarti itu presisi. Kemudian kesalahan. Nah, ini penyimpangan variabel. Jadi misalnya tadi massa jenis berdasarkan teori dapatnya 1 untuk massa jenis air. Ternyata ketika kita ukur itu kita dapatnya 0,8. Nah, berarti kan ini ada selisih. Nah, selisih ini adalah selisih error. Ya, error berdasarkan hasil dari penyimpangan ya. Jadi yang harusnya 1 jadi 0,8 kan berarti ada yang menyimpang, ada yang salah. Nah, itu disebut dengan kesalahan atau error. Kemudian ketidakpastian. Ketidakpastian itu jadi kalau misalnya kita mengukur itu pasti ada kurang lebihnya. Nah, itu namanya ketidakpastian. Taksiran, rentang nilai pengukuran. Ya, jadi misalnya kalau kita ngukur panjang buku 5 cm. Nah, itu biasanya ada plus minus 0,5. Ya. Plus minus 0,5 itu setengahnya. Setengah dari nilai ketelitian. Jadi kalau penggaris ketelitiannya 1 mm, maka ketidakpastiannya itu nilainya setengah dari 1 mili. Berarti 0,5 mili gitu ya. Nah. Oke, kemudian untuk sensitivitas, nah ini adalah perbandingan keluaran terhadap perubahan besaran yang diukur. Jadi dia gini. Misalnya timbangan analitik. Timbangan analitik kalau misalnya kacanya ya atau penutupnya itu kita buka, maka langsung terjadi perubahan angka. Nah, berarti itu alatnya sensitif. Jadi hanya dengan terkena udara saja pengukurannya bisa tetap berjalan, padahal kita belum taruh sampel untuk diukur. Oke. Itu sensitivitas. Nah, kemudian ketidakpastian pengukuran. Nah, ini ada 3, kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Kesalahan umum itu adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pada pengamat. Jadi misalnya kesalahan membaca skala. Kayak tadi misalnya jangka sorong himpit banget. Jadi kalian salah menentukan yang paling berhimpit dari yang sepertinya berhimpit. Ya, jadi harus kalian pastikan. Kemudian kurang terampil dalam menggunakan alat. Ya, jadi misalnya pada jangka sorong belum benar-benar rapat ke bendanya, tapi kalian sudah mulai melakukan pengukuran. Kemudian kesalahan sistematik itu kesalahan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar alat. Nah, itu seperti kesalahan kalibrasi,
tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, tidak dikalibrasi dulu sebelum diukur. Kemudian kesalahan titik nol, kalau kesalahan titik nol itu biasanya ada pada yang analog. Analog itu kayak apa? Kayak timbangan analog yang biasanya timbangan buah misalnya, itu kan ada ukuran-ukurannya sekilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Atau timbangan yang biasanya di jasa pengiriman itu kan biasanya ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Nah itu kesalahan titik nol. Jadi jarumnya itu belum tepat berada di titik nol, tapi sudah dilakukan pengukuran. Kemudian kesalahan komponen alat, nah ini kerusakan dari alatnya sendiri. Kemudian kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks itu kesalahan dalam melihat alatnya ya teman-teman. Jadi paralaks itu ada hubungannya sama posisi alat ukur dengan mata. Nah kalau paralaks yang benar itu kan harus lurus. Ya misalnya ini alat ukurnya harus lurus. Baik ini dia gelas ukur Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, jangka sorong, penggaris harus lurus dengan pandangan mata. Ya, kalau ke bawah nggak boleh karena skalanya nanti penglihatannya berubah, karena kan itu dari medium udara ke medium cair itu kan ada perpindahan indeks bias tuh. Jadi ada pembelokan cahaya, maka dari itu penglihatannya itu harus lurus. Ke atas juga nggak boleh. Misalnya kalian lihat buret itu kan, maaf ya gambarnya belok-belok. Misalnya kalian setinggi ini, ya, misalnya kalian setinggi ini kan berarti mata ada di sini. Nah, mata itu melihat buret yang cukup tinggi. Nah, itu bisa terjadi kesalahan paralaks. Maka dari itu entah buretnya harus diturunin untuk sampai sejajar mata, atau kalian naik bangku untuk mensejajarkan mata dengan buretnya. Itu contoh ya. Oke, kemudian kesalahan acak itu kesalahan yang terjadi karena fluktuasi halus pada pengukuran. Jadi misalnya tadi ya, pada timbangan analitik itu dia bisa sampai mengukur gerak Brown di udara. Jadi kan di udara itu kan banyak partikel-partikel yang bergerak acak. Ya. Nah, itu karena kesalahan itu. Kemudian ada fluktuasi tegangan listrik. Fluktuasi tegangan listrik itu biasanya kalau misalnya baterai udah mau habis, itu kan aliran listriknya itu tidak stabil. Kalau misalnya alat yang menggunakan baterai ya, baterainya udah mau habis, itu biasa aliran tegangan listriknya tidak stabil, kadang naik kadang turun. Nah itu kan berarti mempengaruhi nanti pengukurannya. Berarti kalau dia tegangan listriknya tidak stabil, berarti kan hasil pengukurannya juga tidak valid. Oke, kemudian landasan yang bergerak. Oke, misalnya ditaruh di timbangan itu ditaruh di atas meja yang yang kurang kokoh gitu ya. Jadi dia bisa gerak-gerak. Nah itu juga itu karena landasan yang bergerak. Kemudian karena radiasi. Nah radiasi ini misalnya contohnya pada SPBU, mengapa kita dilarang untuk menggunakan handphone atau bertelepon di SPBU? Salah satunya adalah karena radiasi elektromagnetik dari handphone dapat mempengaruhi pengukuran alat ukur yang digunakan oleh SPBU. Jadi nanti kemungkinan jarumnya atau angkanya bisa berubah kalau kita menggunakan handphone. Dan juga ada bahaya percikan ya, kebakaran. Jadi sebaiknya tidak menggunakan handphone di SPBU. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya atas keterbatasan Ibu dalam menjelaskan, dan karena mungkin medianya juga terbatas. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum diskusi. Nanti Ibu coba jawab. Kalau misalnya di forum diskusi belum bisa dijawab, nanti Ibu buatkan video pembelajaran lanjutan untuk menjawab pertanyaan dari diskusi yang ingin kalian materi yang ingin kalian diskusikan. Oke, mungkin sekian dari Ibu.
Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.